nggak sampai 10 tahun, 8 tahun juga bebas itu kalau diterapkan pasal 338 KUHP. AMS adalah melakukan pelakunya. Pasal yang dikenakan pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga Putri Apriyani, Tony RM menilai pembunuhan yang dilakukan oleh Bribda Alfian Sinaga sudah masuk pembunuhan berencana. Dari analisanya, hal tersebut bisa terlihat dari gelagat oknum polisi yang kini sudah dipecat tidak hormat itu sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan berdasarkan rekaman CCTV. Menurut saya unsur pembunuhan berencananya masuk. Kenapa? Saya lihat dari CCTV saja, ya. CCTV itu jam 5.04 ya terpantau Bribda Alfian Sinaga itu keluar, ya. Kemudian masuk lagi pukul 5.30. Pertanyaannya, dia keluar ada apa? Apakah dia biasa keluar, misalnya sholat subuh atau apa? Itu kan belum tentu, makanya dibandingkan dengan keluar yang terakhirnya jam 8 yang dalam keadaan panik, kalau jam 5.04 ini tidak dalam keadaan panik, biasa saja, seperti berpikir merencanakan. Karena dalam unsur pasal 340 itu berpikir sesaat saja dengan tenang, kemudian ia sempat berpikir akan melakukan pembunuhan, apa yang dilakukannya itu sadar, maka itu sudah masuk unsur perencanaan. Oleh karenanya saya melihat, ya, menurut saya nih ya, hanya dilihat dari CCTV saja, ketika dia keluar jam 5.04 itu dia sedang memikirkan bagaimana cara menghabisi nyawa. Dia bisa jadi melihat situasi di jalan, bisa jadi ini bagaimana menghilangkan jejak jenazah, melihat jejak tindak pidana bagaimana. Faktanya dibakar kan, artinya itu hasil dari perencanaan itu menurut saya. Kemudian di TKP ditemukan apa yang membuatnya terbakar. Kalau disiapkan kemudian bahan bakarnya atau bahan apapun yang membuatnya untuk mudah terbakar, itu namanya perencanaan. Jadi meskipun belum memeriksa tersangka, belum memeriksa Bribda Alfian, menurut saya, ya, saya menganalisa dari barang bukti atau alat bukti yang ditemukan di TKP, dugaan saya kuat perencanaannya itu ada. Oleh tetapi tetap ya, kami menunggu keputusan dari penyidik Polres Indramayu. Kalau 15 tahun itu tidak puas atau gimana, Pak? Dari kuasa hukum? Ya sangat tidak puas. Saya pengalaman ya nangani perkara, melihat persidangan. Ancaman 15 tahun itu adalah ancaman paling lama untuk pasal 338. Tuntutannya 15 tahun misalnya. Bisa jadi vonisnya di bawah 15 tahun karena 15 tahun itu maksimal. Bisa jadi nanti vonisnya 15 tahun, bisa jadi 14, bisa jadi 13, bisa jadi 12, bisa jadi 10, bisa jadi 5 tahun. Nah, taruhlah vonis 15 tahun nih terpahitnya 338 ya diterapkan. Kemudian menjalani, ingat loh, ada bebas bersyarat itu bisa diajukan, biasanya dimanfaatkan oleh terpidana. Bebas bersyarat itu setelah menjalani 2/3. Jadi kalau 15 tahun menjalani 10 tahun itu dia bisa bebas karena 2/3. Ditambah lagi ada remisi 17 Agustus, ada remisi hari besar, ada remisi hari raya. Nggak sampai 10 tahun, 8 tahun juga bebas itu kalau diterapkan pasal 338 KUHP. Jadi ya keluarga sudah menyampaikan juga ke saya ya, sangat kecewa kalau nanti setelah dilakukan pemeriksaan lagi masih tetap pasalnya 338 KUHP gitu. Jangan nunduk.